Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah menjadi suatu pusat Islam di Nusantara, setidaknya sejak permulaan abad ke-16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang dai yang termasyhur dari daerah ini. Beliau lahir pada awal abad ke-18 di wilayah yang sekarang bernama Martapura. Gelar di belakang namanya menunjukkan daerah asal sang syekh, yakni Kesultanan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam sejarah serta perkembangan Islam, khususnya di Kalimantan. Beliau sangat gigih dalam mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan teologi Az'ariyah dan fikih madhab Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama yang telah berhasil melukis warna sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kalimantan khususnya, dan wilayah Nusantara umumnya. Dari hasil karyanya berupa tulisan-tulisan yang terekam di dalam beberapa kitab karangan beliau, serta usaha-usaha dakwah pendidikan dan pembangunan yang telah dilakukannya secara ikhlas dalam jangka waktu lebih kurang 50 tahun, berkembang Islam di Kalimantan dengan pesatnya. Dari hasil perjuangannya, telah lahir sekian banyak tuan guru dan ulama yang menghidupkan dan menyebarkan Islam di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi. Beliau merupakan putra tertua dari 5 bersaudara, yaitu putra dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdur Rasyid, dan Siti Aminah binti Husain. Beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, karena makamnya terletak di desa Kalampayan. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri, Abdurrahman Siddiq, berpendapat bahwa beliau adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdur Rasyid Mindanao. Jalur nasabnya ialah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdur Rasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Dark bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Faqih Mukodam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholikul Qosam bin Alwi bin Muhammad Maula Samaah bin Alawi Abisadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Nakib bin Imam Ali Uraidli bin Imam Jafar Sodik bin Imam Muhammad Al-Baqi bin Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mu'minin Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dilahirkan, Syekh Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura, sekarang Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Syekh Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Syekh Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Syekh Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak mulia. Beliau sangat ramah, penurut dan selalu menghormati yang lebih tua.
Karena sifat-sifat mulianya itu, semua orang yang berada di istana menyayanginya. Sang Sultan pun sangat menyayangi dan selalu memperhatikan pendidikan Syekh Muhammad Arsyad. Beliau memperoleh pendidikan dari guru-guru yang didatangkan Sultan ke istana. Sang Sultan berharap Syekh Muhammad Arsyad kelak menjadi seorang pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arsyad tinggal dan belajar di istana sampai umur 30 tahun. Setelah itu beliau dinikahkan dengan seorang perempuan solihah yang bernama Tuan Bajut. Meskipun sudah menikah, tetapi hal ini tidak membuat keinginannya untuk melanjutkan perjalanan intelektualnya kandas. Beliau kemudian berniat untuk melakukan perjalanan intelektualnya ke negeri Mekah. Hal itu dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad ketika istrinya sedang hamil muda. Setelah mendapatkan restu dari sang istri dan Sultan, maka Syekh Muhammad Arsyad pun berangkat ke Mekah untuk mewujudkan keinginan beliau menuntut ilmu di sana. Di Mekah beliau mendapat kesempatan memperdalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, seperti geografi, biologi, matematika, geometri dan astronomi. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar. Syekh Muhammad Arsyad juga berkesempatan belajar dan mengaji kepada para ulama dan syekh besar di Mekah dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Salah seorang gurunya yang terkenal ialah Syekh Athaillah. Dengan izin gurunya ini, beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Kemudian beliau melanjutkan belajar di Madinah dengan Imam Haromain, Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Abdul Karim As-Samani Al-Madani, selama sekitar 5 tahun. Selama di Haromain, Syekh Muhammad Arsyad mengambil sanad keilmuan dari beberapa ulama Arab juga ulama-ulama dari Nusantara yang sudah lama mukim di Haromain, antara lain Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Munin Ad-Damanhuri, Syekh Said Abdul Faid Muhammad Murtado Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umar Han, Syekh Abdullah bin Hijazi bin Asyarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrobi, Syekh Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Maulana Said Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh, sang pembaharu di Borneo. Selama menuntut ilmu di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad banyak memiliki sahabat yang juga berasal dari Nusantara, mereka antara lain, Syekh Abdus Somad Palembang, Syekh Abdurrahman Masri Banten, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi, Melayu. Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 35 tahun. Namun, waktu yang lama itu tidak cukup memuaskan untuk berguru. Beliau masih ingin melanjutkan tur intelektualnya ke Mesir bersama 3 sahabatnya. Ketika niat ini disampaikan kepada guru mereka, Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, malah memerintahkan agar keempat muridnya ini pulang ke Jawi, Nusantara, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di Tanah Suci Makkah. Pada saat itu, tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung beliau, yaitu Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak Syekh Arsyad, yaitu Fatimah, sudah beranjak dewasa, dan sang anak menitipkan cincin kepada beliau. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak beliau. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil dari pengundian itu, ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu, diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad,
yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Setelah selesai berhaji, maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat di beberapa masjid yang menurut pengetahuan dan keyakinannya tidak tepat. Masjid tersebut antara lain Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang Pasar Ikan, dan Masjid Pekojan. Konon dalam menunjukkan arah kiblat, kepada yang hadir beliau persilakan melihat di celah-celah lubang tangan jubahnya saat beliau menunjuk arah yang benar. Dari celah itu tampak jelas Baitullah, arah kiblat semua kaum muslimin. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah, sekitar tanggal 7 Mei tahun 1772 Masehi. Setelah dirasa cukup, 2 bulan lamanya tinggal di Batavia, akhirnya Syekh Arsyad berpamitan untuk kembali ke Banjar. Meskipun di Banjar sudah berdiri Kesultanan Islam sejak kepemimpinan Sultan Suryansyah, namun perkembangan Islam di sana tidak berkembang secara signifikan. Pemeluknya hanya berasal dari kalangan Muslim Melayu, dan sedikit sekali yang menjalani syariat dengan ketat. Maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1772 Masehi, sampailah Syekh Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantu beliau telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsyad dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas Syekh Muhammad Arsyad sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan Tahmidullah II pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Sultan Tahmidullah II inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadah, hukum fikih, yang kelak dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Makkah, hal pertama yang dikerjakannya ialah beliau membina kader-kader ulama, khususnya di lingkungan keluarganya sendiri. Beliau tidak tinggal di istana seperti sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beliau meminta kepada Sultan agar diberikan sebidang tanah yang akan beliau gunakan sebagai tempat tinggal, tempat pendidikan dan pusat pengembangan Islam. Sultan Tahmidullah II yang berkuasa saat itu mengabulkan permintaannya. Tanah tersebut kemudian dibuat perkampungan dengan dibangun rumah-rumah, ruang pengajian, perpustakaan dan asrama untuk para santri. Sejak itu, mulailah kampung baru ini didatangi santri dari berbagai pelosok daerah. Kampung ini hingga sekarang dikenal dengan nama Dalam Pagar. Dinamakan Dalam Pagar karena para santri yang belajar dalam ruangan tertentu di kampung ini tidak boleh meninggalkan lingkungan tanpa izin. Jika keluar mereka disebut keluar pagar. Tidak hanya diberi pelajaran agama,
Para santri juga diberi pelajaran keterampilan bertani agar bisa hidup mandiri. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Hasil karya beliau yang terbesar adalah kitab Sabilal Muhtadin li Tafaquh fi Amridin, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang dijadikan buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand. Bahkan menyebar sampai Universitas Al-Azhar di Mesir, Masjidil Haram, dan Makkah. Sebenarnya, di samping mendapat permintaan langsung dari Sultan, alasan utama penulisan kitab ini oleh Syekh Arsyad adalah karena adanya kesulitan umat Islam Banjar dalam memahami kitab-kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Arab. Sehingga Syekh Arsyad menulis kitab ini dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Arab. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya, di antaranya ialah Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20. Kitab Tuhfatur Roghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal iktikad serta perbuatan yang sesat. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Kitab Faraid, hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalah beliau dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-murid beliau kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, beliau juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Di samping mengajar, beliau juga membuka tanah perkebunan atau pertanian di Kelampaian, tidak jauh dari desa Dalam Pagar. Beliau berkebun buah-buahan dan tanaman lainnya. Hal ini diusahakan bersama dengan murid-muridnya. Tanah yang kosong, rendah dan digenangi air, dibuat sungai. Dengan galian sungai ini, akhirnya tanah rendah itu dijadikan persawahan dan tanahnya cukup subur. Dewasa ini, saluran sungai tersebut dapat memperbaiki pengairan sawah masyarakat meliputi 8 buah desa di Kecamatan Astambul dan sekitarnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang banyak memasukkan pengaruh ajaran Islam terhadap tata pemerintahan kerajaan Banjar, wafat tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau sekitar 1812 Masehi. Sesuai permintaannya, beliau dimakamkan di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, sekitar 15 km dari kota Martapura.